Bab 2706. Leluhur. Leluhur klan Yang. Mereka bahkan hampir meninggal ketika menyerang satu monster itu dan Yana masih meminta mereka untuk menyerang beberapa lagi. Warrior tersenyum pahit. Warrior memperkirakan kekuatan Yana. Kekuatan Yana saat ini seharusnya hampir setara dengan dirinya dan Irene. Jika ditambah dengan daya pertahanannya yang mengerikan itu, dia mungkin menjadi sedikit lebih kuat daripada Warrior dan Irene. Adapun bayangan raksasa hitam yang sebelumnya dibunuh Yana dengan seorang diri. Sebenarnya, raksasa itu bukan dibunuh Yana secara sendirian. Harus diketahui bahwa sebelum Yana menghadapi bayangan raksasa hitam itu, Warrior dan Irene telah bertarungnya untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa energi bayangan raksasa hitam itu telah dikuras olehnya dan Irene. Kemudian, Yana muncul dan membunuhnya. Tentu saja, tidak perlu diragukan bahwa Yana juga sangat mengerikan. Pada saat ini, Irene tiba-tiba berkata, "Bagaimana cara kita menemukan mereka?" Warrior terdiam. Bagaimana cara menemukan Denskiki dan Tako? Ini adalah masalah besar. Dia sama sekali tidak mengetahui perbatasan alam semesta 4 dimensi ini. Bagaimana dia bisa menemukannya? Shiro. Mata Warrior tiba-tiba bersinar. Dia segera memanggil Shiro. Pada saat ini, Shiro masih tertidur lelap. Ketika dibangunkan oleh Warrior, dia memeluk kepala Warrior dan menggosokkan kepalanya dengan rasa tidak puas. Dia ingin tidur. Warrior tersenyum malu-malu, lalu berkata, "Shiro, jangan tidur dulu, bantu aku." Shiro menggosok matanya yang kabur, lalu menatap Warrior. Warrior tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu menghubungi Tako?" Dia tahu bahwa bocah kecil ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tako. Dialah yang membawa Tako kembali dari tanah origin. Ketika mendengar ucapan Warrior, Shiro mengedipkan matanya. Membawa Tako kembali. Dia melihat ke sekeliling. Beberapa saat kemudian, dia perlahan memejamkan kedua matanya. Sekitar 15 menit kemudian, Shiro membuka mata dan cakarnya menunjuk ke kejauhan. "Di sana?" tanya Warrior. Shiro mengangguk dan mulai melambaikan tangannya. Dengan cepat, Warrior memahami maksudnya. Maksud Shiro adalah dia merasakan napas Tako, tetapi dia tidak dapat menghubungi Tako. Alasannya adalah dia tidak dapat merasakan energi spiritual yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Cara dia menemukan orang adalah menggunakan energi spiritual, dengan merasakan energi spiritual. Menggunakan energi spiritual untuk mencari orang yang ingin dia temukan, atau menggunakan energi hitam untuk melakukan transmisi suara. Harus diakui bahwa kemampuan ini sangat mengerikan. Warrior pun tidak dapat melakukan itu. Warrior menoleh melihat ke arah yang ditunjuk Shiro. Di sana adalah langit berbintang yang tidak berujung, dia sama sekali tidak dapat melihat ujungnya. Setelah terdiam beberapa saat, Warrior berkata, "Ayo pergi." Shiro mengangguk. Pada saat ini, Irene muncul di depannya. Irene menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa berbicara?" Shiro mengedipkan mata, lalu membuka mulutnya dan satu kata melayang keluar. "Bisa." Namun, tidak bersuara. Irene menggelengkan kepala, berbalik badan dan pergi. Warrior tertawa terbahak-bahak, lalu menggendong Shiro dan mengikutinya. Sejujurnya, dia telah menanyakan pertanyaan ini sejak awal. Shiro bisa berbicara, tetapi cara dia berbicara berbeda dengan manusia. Dia adalah roh, dapat dikatakan bahwa roh memiliki cara mereka sendiri untuk berkomunikasi. Menyuruh Shiro berbicara sama halnya dengan menyuruh manusia mempelajari bahasa binatang. Jika bertanya pada seorang manusia mengapa dia tidak menguasai bahasa binatang, hal ini cukup tidak masuk akal.
Alasan mengapa ia bisa gerakan bibir karena dia telah lama berkehidupan dengan warrior dan telah memahami bahasa manusia. Sejujurnya, hal ini mungkin karena dia juga tidak suka berbicara bahasa manusia, seperti warrior. Dia juga tidak bersedia menggunakan cara siluman monster untuk berkomunikasi dengan siluman monster. Tentu saja, semua ini hanyalah hal sepele. Di langit berbintang, warrior yang menggendong Shiro dan Irene terus bergerak maju. Di langit berbintang yang luas dan tidak berujung, ekspresi warrior tampak serius, karena segala sesuatu yang ada di depannya tidak diketahui. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di depannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menemukan Denski dan Tako. Setelah menemukan mereka, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membawa Denski dan Tako kembali untuk memusnahkan tanah eskatologi, kemudian melawan ketua takdir langit itu. Dengan kekuatannya sekarang, dia sama sekali tidak dapat memusnahkan tanah eskatologi. Selain itu, dia juga harus mengingatkan Denski dan Tako untuk lebih berhati-hati dengan ketua takdir langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, warrior dan Irene tiba-tiba berhenti. Di depan mereka berdua, terdapat sebuah pusaran pusat energi hitam yang aneh. Warrior saling bertatapan dengan Irene dan mereka segera memilih untuk melewati pusaran pusat energi hitam itu. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Pusaran pusat energi hitam itu seketika membesar, kemudian melahap ke arah warrior dan Irene dengan kecepatan tercepat. Warrior mengerutkan keningnya, apakah itu? Dia tidak berani bertindak gegabah, dia dan Irene mundur tanpa henti ke belakang. Namun, pusaran pusat energi itu menargetkan mereka dan terus-menerus ingin melahap mereka. Warrior mengangkat tangan dan melambaikannya, kemudian seberkas cahaya pedang langsung menembak pusaran pusat energi hitam itu. Namun, sebelum mendekati pusaran pusat energi hitam, cahaya pedang itu langsung dilahap dengan bersih. Keberadaan seperti apakah ini? Ekspresi warrior menjadi muram, dia dan Irene mundur tanpa henti ke belakang. Pada saat ini, Shiro yang telah bersembunyi di dalam pagoda Hongmeng itu tiba-tiba muncul di atas pundak warrior. Dia melihat pusaran pusat energi hitam itu, kemudian melambaikan tongkat spiritual dengan cakar kecilnya. Pada saat itu, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling itu langsung mengepung pusaran pusat energi hitam tersebut. Namun, dalam sekejap mata, pusaran pusat energi hitam tersebut langsung melahap semua energi spiritual itu. Shiro tercengang. Habis begitu saja. Dor. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam pusaran pusat energi hitam itu. Segera setelah itu, kecepatan pusaran pusat energi hitam dalam melahap semakin cepat. Ekspresi warrior berubah drastis, dia menarik Irene dan mundur ke belakang lagi. Shiro yang berada di atas pundak warrior mengedipkan matanya. Dia melihat pusaran pusat energi hitam itu dengan sedikit kebingungan, mengapa tidak menghasilkan efek. Dengan cepat, dia melambaikan cakarnya dengan cepat dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya segera berkumpul ke arah pusaran pusat energi hitam itu. Pada saat ini, pusaran pusat energi hitam itu tiba-tiba berhenti. Berguna. Shiro mengedipkan mata dan menunjukkan senyuman ceria. Namun pada detik berikutnya, pusaran pusat energi hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget warrior dan Irene, pusaran pusat energi itu hampir melahap semua energi spiritual yang dikumpulkan Shiro. Kemudian, sebuah aura yang kuat terombang-ambing keluar darinya. Dia sedang menelan energi spiritual, dia semakin kuat, ujar warrior. Irene melirik Shiro, yang jelas memiliki arti, bocah kecil, lihatlah apa yang kamu lakukan. Shiro mengedipkan mata,
dia kemudian menutup kedua matanya dan berlari masuk ke pagoda Hongmeng. Sangat memalukan. Di luar pagoda Hongmeng, ekspresi Warrior dan Irene tampak buruk. Bagaimana? Tentu saja lari. Warrior dan Irene segera melarikan diri. Namun, pusaran pusat energi hitam itu tidak ingin membiarkan mereka pergi dan terus mengejar mereka. Kali ini, mungkin pusaran pusat energi hitam itu bukan ingin membunuh mereka, tetapi menginginkan energi spiritual. Warrior tentu tidak akan memberinya energi spiritual, dia tidak tahu keberadaan seperti apakah yang ada di dalam itu. Jika memberikan energi hitam kepadanya pada saat ini, kemungkinan besar dirinya akan terbunuh karena perbuatannya. Pada saat ini, pusaran pusat energi hitam itu berhenti. Di detik berikutnya, ekspresi Warrior dan Irene berubah drastis, karena ruang di depan mereka langsung terdekomposisi. Dengan cepat, satu persatu celah ruang hampa muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, di sekeliling mereka muncul satu persatu celah ruang hampa yang aneh dan semua celah ruang hampa aneh ini menyelimuti mereka lapis demi lapis. Mereka telah terkepung. Warrior menoleh melihat pusaran pusat energi hitam itu dan berkata, "Apakah kamu ingin bertarung?" Selesai berbicara, sebilah pedang muncul di tangannya, yaitu pedang reanimation. Pedang takdir. Pada saat ini, suara yang dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pusaran pusat energi hitam itu, yang berkata, "Siapakah kamu? Mengapa aku seperti mengenali auramu?" Warrior menyipitkan matanya, pihak lawan bahkan mengetahui pedang takdir. Mungkinkah dia adalah takdir langit tertentu yang berjaga-jaga di sini? Dan mengapa pihak lawan mengatakan ia mengenali auranya? Tepat ketika Warrior hendak berbicara, beberapa aura yang kuat tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Ekspresi Warrior berubah, dia menoleh dan melihat ke sana. Ketika melihat pendatang itu, ekspresinya seketika menjadi muram. Mereka adalah Kaisar Li, Samu dan yang lainnya. Selain Walton, Kaisar Li, Samu, Dewa Pertama dan Pendekar Pedang juga datang. Selain mereka, juga ada si jubah hitam yang misterius. Mereka lagi. Tangan kanan Warrior perlahan memegang pedang di tangannya dengan erat dan memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Kaisar Li dan yang lainnya juga melihat Warrior dan Irene. Ketika melihat mereka berdua dikepung oleh celah ruang hampa di sekitar itu, Kaisar Li dan yang lainnya tercengang terlebih dulu, kemudian merasa gembira. Hahaha. Dewa Pertama tertawa terlebih dulu, dia berkata, Warrior, musuh memang selalu bertemu di mana-mana." Selesai berbicara, dia hendak bertindak. Namun pada saat ini, Samu di sisinya menggelengkan kepala dan berkata, "Lakukan hal penting dulu." Dewa Pertama ragu-ragu sejenak, lalu mendengus dingin dan berkata, "Baiklah, lagi pula mereka juga tidak bisa melarikan diri sekarang." Samu melirik Warrior dan Irene, kemudian melihat pusaran pusat energi itu dan berkata, "Senior, kami telah menemukan metode penyelamat dan juga membawanya. Asalkan senior berjanji untuk membantu kami membunuh seseorang, kami akan menyelamatkan yang mulia sekarang juga." Wilayah hitam domain itu terdiam untuk beberapa saat. Segera, sebuah suara terdengar, yang berkata, "Apakah itu dia?" Samu mengangguk dan berkata, "Itu dia." Suara itu berkata, "Apakah kalian tidak dapat membunuhnya meski bekerja sama? Apakah kalian sedang bercanda denganku?" Samu berkata, "Sosok ini cukup istimewa, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Senior akan tahu setelah bertarung dengannya nanti." "Benarkah?" Di wilayah domain itu, suara tertawa tiba-tiba terdengar, kemudian berkata, "Bagus, tampaknya dia adalah seorang iblis super. Aku suka membunuh iblis super seperti ini."
Apakah senior sudah setuju? Ujar Samu. Suara itu berkata, tentu saja. Samu mengangguk, kemudian mengeluarkan sebuah labu hitam dan dia segera melemparkan labu itu ke dalam pusaran pusat energi. Seketika, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pusaran itu. Tidak lama kemudian, pusaran pusat energi tersebut mulai bergetar hebat dan semakin banyak energi spiritual yang keluar dari labu itu dan masuk ke dalam pusaran tersebut. Satu persatu aura yang kuat segera terombang-ambing keluar tanpa henti. Di tempat itu, warrior, Samu dan yang lainnya dipaksa mundur tanpa henti oleh kekuatan itu. Ekspresi warrior tampak sangat serius, sosok hebat yang manakah ini? Dia tidak menghentikannya, karena Kaisar Li, Dewa Pertama, pendekar pedang dan si jubah hitam misterius itu sedang mengawasinya. Jika dia berani bertindak, mereka pasti bertindak juga. Tidak ada gunanya bertindak. Pada saat ini, pusaran pusat energi hitam itu tiba-tiba meledak dan seseorang dengan kabut merah darah di sekujur tubuhnya segera berjalan keluar. Ketika dia keluar, semacam tekanan tak berwujud langsung terombang-ambing di tempat itu. Semua orang mundur sejauh puluhan meter secara tidak terkendali, termasuk warrior. Ekspresi warrior sangat serius, dia juga pernah menyaksikan tekanan seperti ini dari Selah. Namun, tekanan ini lebih mendominasi. Dengan cepat, kabut merah darah itu menghilang dan muncul seorang wanita yang mengenakan armor merah gelap dan memegang pedang panjang. Ekspresi wanita itu tampak tenang, tetapi kedua matanya penuh dengan penghinaan terhadap dunia. Di pipi kirinya terdapat bekas pedang, yang sepanjang ibu jari dan sangat dalam. Wanita itu melihat Samu dan yang lainnya, Samu kemudian mengangguk. Wanita itu menarik kembali pandangannya dan tatapannya langsung tertuju pada warrior. Dia berkata, aku, Nela yang tidak berhutang budi pada siapapun dalam hidupku. Karena aku berjanji kepada mereka untuk membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Sekarang, kamu dapat mengirimkan kepalamu ke sini. Di kejauhan, Dewa Pertama dan yang lainnya tersenyum dingin. Jika Nela tidak dapat membunuh warrior, maka mereka akan bertindak. Namun, mungkinkah Nela tidak dapat membunuh warrior? Apa itu mungkin? Dia adalah sosok pamungkas yang pernah mendominasi zaman kuno. Samu pun menunjukkan ekspresi santai di wajahnya yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Hari ini, saatnya untuk mengakhiri. Di sisi lain, warrior tercengang. Nela, mantan ketua klan-klan Yang. Warrior tertegun untuk beberapa saat, kemudian dia segera menangis dan semua orang tercengang. Kemudian Nela mengerutkan kening dan berkata, tidak memiliki kejantanan sama sekali. Selesai berbicara, dia hendak bertindak. Pada saat ini, warrior tiba-tiba berkata, leluhur, akhirnya aku menemukanmu. Leluhur. Di samping itu, Dewa Pertama dan yang lainnya tercengang. Apa-apaan, leluhur? Nela semakin mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak bertindak. Dia melambaikan pedang panjang dengan tangan kanannya dan aura pedang menembus udara. Dengan cepat, setetes darah jatuh dari pertengahan alis warrior dan darah itu seketika melayang ke depannya. Setelah melihat darah itu untuk beberapa saat, Nela menatap warrior dan berkata, kamu adalah anggota klan Yang. Warrior mengangguk, dia sangat gembira. Dia berkata, aku adalah ketua klan-klan Yang saat ini. Leluhur, setelah aku tahu bahwa leluhur dijebak oleh takdir langit, aku menerobos 9 jalan langit dengan susah payah. Setelah 10 tahun 9 bulan, akhirnya aku tiba di jalan langit dan akhirnya aku bertemu dengan leluhur sekarang. Selesai berbicara, dia menghela napas dan menunjukkan ekspresi sedih. Dia berkata, leluhur, sejak leluhur menghilang, klan Yang jatuh dalam kondisi terpuruk.
Sampai saat ini, hanya tersisa beberapa ratus orang pada klan kita. Ketika berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba menunjuk Samu dan yang lainnya dengan marah. Dia berkata, sekelompok bajingan ini bahkan tidak ingin melepaskan klan Yang, tidak ingin membiarkanku pergi. Mereka mengejarku di sepanjang jalan dan aku berkali-kali hampir mati di tangan mereka. Hidupku sengsara. Di kejauhan, dewa pertama menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Warrior, apakah kamu ingin mati?" Selesai berbicara, dia hendak bertindak. Pada saat ini, Nela tiba-tiba melihat dewa pertama dan berkata, "Lancang. Siapakah kamu? Beraninya kamu mengancam anggota klan Yang?" Begitu suaranya berakhir, dia segera menebaskan pedang di tangannya itu. Brak. Di tempat tersebut, seiring dengan terdengarnya suara ledakan, dewa pertama langsung diledakkan sejauh puluhan ribu meter. Begitu dia berhenti, fisiknya langsung meledak. Semua orang, warrior, bersambung.